Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang SIG 2 dan SIG 3. Kami dari kelompok 2 beranggotakan yaitu yang pertama dari Sapian Fasa, kemudian ada Hilman Fahrudin, kemudian ada Dava Kurniadi, kemudian ada saya sendiri Ilham Najib Widianto, kemudian ada Galuh Putri Widianti, kemudian ada Lucy Rahmasari. Yang pertama yaitu ada SIG 2. SIG 2 ini mengenai tentang kondisi arus lalu lintas. SIG 2 ini yaitu memerlukan data lalu lintas rinci dengan distribusi jenis kendaraan untuk masing-masing gerakan beloknya tersedia dengan masukkan data arus lalu lintas untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor dalam kendaraan per jam dan arus kendaraan tak bermotor. Gerakan lalu lintas di dalam simpang. Dalam formulir SIG 2 perlu menghitung jumlah kendaraan bermotor yaitu LV, HV, MC, dan jumlah kendaraan tak bermotor yaitu M yang diantara lain sebagai berikut. LTR yaitu untuk belok kiri langsung, ST untuk lurus, RT untuk belok kanan. Ini adalah tabel kondisi terlindung dan atau terlawan yang di dalamnya ada IMP pendekat terlindung untuk LV yaitu 1,0, pendekatan terlawan untuk LV 1,0, pendekatan terlindung HV yaitu 1,3, pendekatan terlawan untuk HV 1,3, pendekatan terlindung untuk MC 0,2, pendekatan terlawan untuk MC 0,4. Yang selanjutnya yaitu ada rumus yang digunakan PLT sama dengan LT SMP per jam per total SMP per jam. Terus yang kedua ada PRT sama dengan RT SMP per jam per total SMP per jam dengan terangan rasio kendaraan belok kiri PLT dan rasio kendaraan belok kanan PRT. Yang kedua ada PUM sama dengan QUM per QMV dengan keterangan rasio kendaraan tak bermotor. Next. Selanjutnya ada langkah yang dilakukan dalam pengisian formulir SIG 2 adalah dengan memasukkan data arus lalu lintas masing-masing pendekat sesuai arah pergerakannya. Kendaraan ringan sama dengan LV, kendaraan berat sama dengan HV, sepeda motor sama dengan MC, dan kendaraan tak bermotor sama dengan UM. Next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan SIG 3 waktu antar hijau dan waktu hilang. Next. Tabel nilai normal waktu antar hijau dengan menggunakan IMP sebagai berikut. Ukuran simpang ada kecil, sedang, besar. Lebar jalan rata-rata, nilai normal waktu antar hijau. Untuk lebar jalan rata-rata dengan ukuran kecil 6-9 meter, ukuran sedang 10-14 meter, ukuran besar lebih dari 15 meter. Untuk nilai normal waktu antar hijau dengan ukuran kecil 4 detik per fase, ukuran sedang 5 detik per fase, ukuran besar lebih dari 6 detik per fase. Selanjutnya, prosedur untuk perhitungan rinci. Waktu merah semua yang diperlukan untuk pengosongan pada akhir setiap fase harus memberi kesempatan bagi kendaraan terakhir melewati garis henti pada akhir sinyal kuning berangkat dari titik konflik sebelum kedatangan kendaraan yang datang pertama dari fase berikutnya. Melewati garis henti pada awal sinyal hijau pada titik yang sama. Jadi, merah semua merupakan fungsi dari kecepatan dan jarak dari kendaraan yang berangkat dan yang datang dari garis henti sampai ke titik konflik, dan panjang dari kendaraan yang berangkat. Next. Titik konflik kritis dan jarak untuk keberangkatan dan kedatangan.
Titik konflik kritis pada masing-masing fase adalah titik yang menghasilkan waktu merah semua terbesar. Merah semua terbesar sama dengan LEV plus IEV per VEV dikurang LEV per VEV, di mana LEV dan LAV sama dengan jarak dari garis henti ke titik konflik masing-masing untuk kendaraan yang berangkat dan yang datang per meter. LEV panjang kendaraan yang berangkat per meter. VEV dan VAV sama dengan kecepatan masing-masing untuk kendaraan yang berangkat dan yang datang meter per detik. Nilai-nilai dari yang dipilih untuk VEV, VAV, dan IEV tergantung dari komposisi lalu lintas dan kondisi kecepatan pada lokasi. Untuk nilai-nilai sementara berikut dapat diberi dengan ketiadaan aturan di Indonesia akan hal ini. Kecepatan kendaraan yang datang, PAV 10 meter per detik untuk kendaraan bermotor, kecepatan kendaraan yang berangkat, PEV 10 meter per detik untuk kendaraan bermotor, 2 meter per detik untuk kendaraan tak bermotor, misalnya sepeda, 1,2 meter per detik untuk pejalan kaki. Panjang kendaraan yang berangkat, IEV 5 meter untuk LV dan HV, dan 2 meter untuk MC atau UM. Apabila periode merah semua untuk masing-masing akhir fase telah ditetapkan, waktu hilang LTI untuk simpang dapat ditentukan sebagai jumlah dari waktu-waktu antar hijau. LTI sama dengan sigma dalam kurung merah semua ditambah kuning sama dengan sigma IGI. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengisian formulir listrik 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan kecepatan masing-masing untuk kendaraan yang berangkat dan kendaraan yang datang, dalam kurung VEV dan VAV. Yang kedua, masukkan jarak dari garis henti ke titik konflik untuk kendaraan yang berangkat dan kendaraan yang datang, dalam kurung LEV dan LAV. Dan yang terakhir, yang ketiga, masukkan panjang kendaraan yang berangkat dalam kurung IEV. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang cara mengisi formulir SIG2 tentang kondisi arus lalu lintas simpang bersinyal. Langkah pertama, memasukkan data terlebih dahulu dari data MKJI. Memasukkan data kendaraan ringan LV, kendaraan HV, sepeda motor MC. Untuk kendaraan LV dari data kendaraan per jam dijadikan SMP per jam. Untuk cara yang pertama terlindung itu sama dengan dari data kendaraan per jam dikalikan EMP terlindung. Untuk LT atau LTOR yaitu belok kiri langsung. Untuk ST lurus, untuk RT yaitu belok kanan. Untuk caranya sama, yaitu kendaraan per jam dikali EMP terlindung. Selanjutnya yang terlawan, rumusnya dari data kendaraan per jam dikalikan EMP terlawan. Rumus selanjutnya sama. Selanjutnya olah data kendaraan berat HV. Rumusnya dari hasil data kendaraan per jam dikalikan
EMP terlindung dari kendaraan berat. Selanjutnya untuk terlawan juga sama, dari data kendaraan per jam dikalikan EMP terlawan dari data kendaraan berat. Selanjutnya, olah data dari MC terlindung, rumusnya dari data kendaraan per jam MC dikalikan EMP terlindung MC. Untuk data arah ST dan RT sama. Selanjutnya untuk terlawan MC, dari data kendaraan per jam MC dikalikan EMP terlawan MC. Selanjutnya di sini ada kendaraan bermotor total MV. Jadi di sini untuk kendaraan per jam, total kendaraan per jam dari kendaraan ringan LV, kendaraan berat HV, dan sepeda motor. Jadi di sini di total untuk selanjutnya sama. Di total. Lalu olah data dari kendaraan total dari kendaraan bermotor dengan satuan SMP per jam terlindung. Di sini di total semua. Untuk SMP per jam terlawan dari data kendaraan bermotor MV. Lalu selanjutnya ada olah data rasio berbelok, yaitu rasio PLT, yaitu rasio belok kiri. Didapat rumus total MV terlindung, total MV terlindung dari LT, untuk arah LT sama dengan total MV kendaraan per jam dibagikan total semua terlindung. Lalu untuk rasio berbelok PRT, yaitu belok kanan, didapatkan rumus total MV mohon maaf, untuk rumus dari rasio berbelok kiri, yaitu total MV terlindung dari LT dibagi total semua terlindung. Selanjutnya untuk rasio PRT belok kanan sama dengan dari
nilai RT terlawan dibagi total terlawan, data terlawan. Untuk arus motorcycle kendaraan per jam di sini didapatkan dari data survei atau dari data MKJI. Selanjutnya untuk mencari rasio UM per MV yaitu dengan cara UM per MV kendaraan per jam. Hasilnya 0,003 RMS. Untuk mencari data atau mengolah data untuk kode pendekatan dari arah selatan, timur, dan barat, di sini sama dengan cara sama seperti cara olah data dari arah utara ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengisi formulir SIG 3 yang menjelaskan tentang waktu antar hijau dan waktu hilang. Untuk data dari jarak berangkat ke datang itu didapatkan dari kondisi jalan yang telah disurvei. Lalu untuk mengisi waktu berangkat datang itu 1,5 itu dibulatkan menjadi 16, lalu dibagi per 10. Kenapa per 10? Karena VEV-nya itu sama dengan 10 atau kecepatan. Lalu dari 15,5 plus 5 min 16 itu masing-masing dibagi 10 menjadi 1,6 plus 0,5 min 1,6. Begitu juga dengan pendekat selatan, timur, dan barat. Lalu untuk mengisi pada bagian waktu merah itu tinggal dijumlahkan saja, yaitu di bagian 1,6 plus 0,5 min 1,6. Karena sebelumnya sudah dibagi 10. Maka hasilnya menjadi 0,5. Lalu untuk pendekat selatan, caranya sama, yaitu 1,6 plus 0,5 min 1,6. Sama dengan 0,5. Lalu untuk yang bagian timur itu 2,9 plus 0,5 min 1,6. Sama dengan 1,8. Lalu di bagian waktu berangkat datang pendekat barat, kenapa hasilnya 2,9? Karena itu dibulatkan 26,8-nya itu dibulatkan ke atas dan jaraknya itu disamakan dengan pendekat timur. Dan itu menurut data MKJI juga. Jadi 2,9 plus 0,5 min 1,1. Hasilnya menjadi 2,3. Lalu untuk mengisi penentuan waktu merah semua, untuk fase 1 sama fase 2 itu didapatkan dari pembulatan ke atas dari 0,5, yaitu menjadi 1,0. Lalu untuk fase 2 dan ke fase 3 itu juga dari pembulatan 0,5 pada bagian ini. Jadi pembulatan ke atasnya. Jadi sama dengan 1,0. Si azan yo, pausen man. Lalu untuk fase 3 sampai ke fase 4 itu pada jalan tersebut itu tidak ada, maka dianggap 0. Nah, untuk fase keempat sampai ke fase 1 itu dibulatkan yang 2,3 ke atas menjadi 3. Nah, untuk warna kuning total itu pada jalan yang disurveikan itu ada 3 fase. Nah, setiap fasenya itu sejumlah 3 detik, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, untuk mengetahui hasil waktu hilang total itu dari
merah semua total plus warna kuning, maka ini tinggal dihitung saja. Dari 1 sampai ke 9. Maka hasilnya menjadi 14. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.